Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Buat sih dulu ya. Ini yang nggak berangkat sih. Ya. Iya sama. Berarti yang nggak berangkat 2 ya. Untuk memulai belajar pada pagi hari ini, ketua kelas berdoa dulu ya. Silakan berdoa. Berdoa. Selesai. Oke, di sini masih ingat kita mulai belajar tentang Biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ya benar sekali sama. Ibu di sini pengen tahu siapa yang masih hafal nih atau mau menceritakan sedikit, silakan. Ibu. Ya silakan dia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya Aminah binti Wahab. Beliau berasal dari suku asli Quraisy yang mana suku tersebut mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan di antara bangsa Arab. Ya benar sekali. Oke, untuk pada pagi hari ini mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita akan belajar mengenai keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kan buku cetaknya sudah bawa semua. Buka halaman 86. Kalian bisa terlebih dahulu ya. Ya sudah. Ya sambil ibu menulis peta konsepnya di papan tulis, kalian baca terlebih dahulu. Sudah paham? Belum. Ya, baik, ibu akan menjelaskan ya. Bisa kalian lihat di papan tulis. Kondisi masyarakat pra-Islam itu dapat kita lihat di 4 aspek: kepercayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Nah, kepercayaan masyarakat Mekah itu dulu masih menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Nabi Ismail. Kemudian wafatnya beliau Nabi Ismail alaihissalam itu terbelah di salah ajarannya. Kemudian terjadilah penyimpangan, yaitu mulai menyembah berhala. Nah, awal mula penyimpangannya itu pada saat pemuka suku itu bernama Amir bin Lu'ay datang ke Syam atau ke Syria. Amir melihat tata cara beribadah orang di sana ya. Nah, kemudian dia itu tertarik cara beribadahnya dengan cara menyembah berhala. Nah, kemudian Amir mulai tertarik, kemudian lagi ke Makkah, kemudian mengajarkan apa yang dilihatnya. Nah, kemudian banyak masyarakat Makkah yang bertanya, kenapa kita harus menyembah berhala? Nah, Amir jawab, ini sebagai alat perantara kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, si jalan waktu itu mulai banyak berhala di sekitar Ka'bah. Nah, itu sekitar 360 berhala. Keadaan masyarakat Arab pra-Islam dalam sisi sosial. Jadi masyarakat Arab dulu itu sudah terkenal dengan ahli syair dan sifatnya yang pemberani. Namun ada juga karakter positif lainnya, yaitu orang-orangnya itu kuat terhadap ketahanan fisik, kemudian sabar dalam menghadapi kekerasan alam, kemudian loyal terhadap pemimpin, dan masyarakatnya itu terkenal ramah dan sopan, memiliki sopan santun. Namun ada sisi buruknya masyarakat Arab terdahulu,
Ada yang tahu siapa? Enggak. Ya, jadi sifat burungnya itu mereka suka mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Wah, ngeri banget ya. Bayi yang baru lahir langsung dikubur. Bayangkan, seperti tidak mempunyai sifat kemanusiaan ya. Nah, mereka menganggap itu ketika memiliki anak perempuan suatu yang hina, tercela, dan merasa malu. Dan menganggap perempuan itu makhluk yang lemah, tidak bisa diajak ketika berperang, tidak bisa bekerja. Nah, mereka itu memperlakukan seenak-enaknya terhadap perempuan, melakukan poligami, kemudian menceraikannya, seperti itu. Yang ketiga, dilihat dari sisi ekonomi. Masyarakat Arab itu sudah terkenal karena sering melakukan perdagangan. Mereka menganggap itu perdagangan merupakan sumber pencarian mereka. Namun ada yang bertani dan beternak. Mereka sering berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, membawa mereka untuk mencari makan. Ada yang tahu nggak sistem kehidupan seperti pindah makan? Yang tahu? Ya? Ya, benar sekali. Dan sisi ekonominya itu juga mendukung dari keberadaan Ka'bah. Tahu ya? Itu menjadi mendukung keberadaan itu karena pun orang itu mengadakan ibadah haji. Namun sisinya dalam hal ekonomi, masyarakat dulu itu masih banyak yang melakukan riba. Ya. Kemudian yang terakhir dari sisi politik. Jadi dari sisi politik itu sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu masih dikuasai oleh 3 kekuatan. Yang pertama oleh Kekaisaran Bizantium, yang kedua Kekaisaran Persia, dan yang terakhir dinasti Himyar. Nah, Kekaisaran Bizantium ini terletak di Romawi Timur dan ibukotanya di Konstantinopel. Kemudian Kekaisaran Persia ini dikuasai oleh dinasti Sasania. Kemudian dalam sisi politik ini, masyarakat Arab itu terpengaruh oleh hal itu yang pertama. Yang pertama itu adanya persaingan antara suku Yahudi dan Softer. Yang kedua itu interaksi bangsa Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia. Itu ya. Sudah sedikit gambaran? Ya. Kemudian sedikit. Ya, jadi simbolannya itu bisa kalian lihat dulu ya. Nah, masyarakat Arab itu dulu terkenal orang jahiliyah bodoh. Namun jahiliyah di sini itu bukan intelektual, namun dalam di keempat bidang ini, kepercayaan, sosial, ekonomi, politik. Nah, ada juga sisi positifnya, masyarakat Arab itu terkenal dengan ahli syair dan pemberani. Mereka menganggap syair itu sebagai alat komunikasi dan sebagai untuk membanggakan diri mereka masing-masing. Nah, kemudian setelah adanya masyarakat Arab yang kondisinya seperti ini, datanglah Rasul yang misi dakwahnya itu sebagai rahmatan lil alamin. Rasul kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, rahmatan lil alamin yaitu rahmat bagi semesta alam, yang mengajarkan akidah dan juga larangan menyembah selain Allah, kemudian mengajarkan akhlak yang baik dan memberitahu adanya hari pembalasan. Seperti itu ya. Baik, mungkin pelajaran pada pagi hari ini cukup ya. Nah, pelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Seperti itu ya. Silakan kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan hamdalah ya. Silakan ketua kelas memimpin. Berdoa mulai. Selesai. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Barakatuh.